aku tak ingat apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Padahal sebelumnya aku selalu menganggap kehormatan wanita ada pada keperawanannya. Setelah setahun kuliah di Jogja, aku jadi dekat dengan seorang pria, kakak tingkatku di kampus. Sebut saja namanya Arya. Aku begitu dekat dengannya. Kemana-mana kami selalu bersama. Dia begitu pengertian dan sangat menghargai aku. Rasanya aku begitu membutuhkannya. Akan tetapi hubungan kami yang sudah begitu serius ternyata malah ditentang oleh orang tuaku. Sebenarnya sih bisa dihitung serius banget. Cuman sih kadang-kadang karena mungkin orang tua, orang malah yang nggak setuju itu kan orang tua dari saya nggak setuju. Mama bilang kalau kamu masih sayang sama keluarga, tolong ingat kata-katanya mama. Menghadapi cobaan itu, Arya bukan berusaha untuk mendekati keluargaku. Ia justru memilih pergi dan memutuskan aku. Tak terbayang betapa sakitnya hatiku. Abang akhirnya ngomong, memang jalan terbaik kayaknya kita bisa. Walaupun setelah ngomong seperti itu sakit banget. Pas saat putus itu sampai kayak namanya mengemis sama laki-laki itu mungkin untuk pertama kalinya. Mengemis, memohon, pokoknya tuh bisa balik lagi. Oke lah, mungkin kita nggak usah mikir jangka panjangnya buat merit gitu loh, tapi buat jalan sekarang aja gitu loh. Buatnya selama dia di Jogja dan selama aku di Jogja gitu aja. Saat itu aku begitu terpuruk. Aku tak menyangka kisah cintaku yang kurajut dengan sepenuh hati. Kamu mau apa sekarang? Akan berakhir seperti ini. Dipanggil kamarnya, ditanya-tanya, cek gitu, ternyata aku baru putus, aku digini-gini udah terus kayak gini. Cobalah belajar merokok dulu, bisa hilangin stresmu. Sejak itu aku berkenalan dengan dunia malam. Alkohol jadi teman baruku. Aku mencari kesenangan di diskotik dan kafe. Pergi malam, pulang pagi. Kuliahku terbengkalai, tapi aku tak peduli. Ya inilah hidupku gitu, inilah aku. Tapi di sisi lain kalau aku melihat orang yang seperti misalnya lagi yang kehidupannya baik-baik aja, yang kuliah, yang untuk bersikap seperti itu, di situ aku menemukan aku bukan seperti ini, aku yang seperti mereka itu. Lucunya, meski sering mabuk, aku tetap tak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sampai sekarang, aku tak tahu sholat itu diterima atau tidak. Yang jelas, aku merasa tak boleh meninggalkannya. Pulang-pulang sholat tuh masih dalam keadaan mabuk dan habis make, habis ngeprit. Sholat tuh baru mau sujud tuh langsung jatuh. Tapi tetap malamnya tetap mabuk, tetap pengen mabuk. Keinginan untuk mabuk tuh ada dan keinginan untuk sholat subuh tuh ada. Jadi maksudnya tetap minta ke anak-anak, ntar kalau aku mabuk berat disiram aja ya. Di sebuah diskotik, aku bertemu seorang laki-laki yang kemudian jadi pacarku. Sebut saja namanya Benny. Kami sama-sama suka dugem dan mabuk. Pertama nyoba ngubah sabu, terus dia coba, setelah sabu dia bilang gini, coba deh inek, terus coba deh nyimeng, pasti enak. Coba dari coba itu aja ketagihan. Saat aku dan Benny sedang mabuk dan memakai obat bersama, aku menyerahkan keperawananku padanya. Dan posisi mabuk, aku mabuk, dia mabuk, terus pertama sih nggak sadar gitu loh, terus aku masih sempat berontak, terus ngomong, aku
aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi dia bilang aku pengen banget. Udah akhirnya terjadi juga. Setelah itu aku bangun dengan kitab penyesalan dan menangis. Tapi setelah itu, setelah 1 bulan kemudian, malah bukan itu lagi jadi kebutuhan. Aku tak ingat apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Padahal sebelumnya aku selalu menganggap kehormatan wanita ada pada keperawanannya. Kami makin sering melakukan perbuatan itu hingga akhirnya aku hamil. Tapi Benny malah marah dan tak mau bertanggung jawab. Aja lu, gue main kan selalu pakai pengaman. Kok gitu sih? Ya iya, orang gue main pakai pengaman, safe. Jadi adu argumen dia nggak mau. Dia bilang gini, gue rela apapun gue jual, apapun gue gadain, yang penting itu dikuburin. Aku nggak terima, aku nggak ikhlas. Dan sakitnya, ya sempat sakit sih setelah kejadian itu dikuburin. Terus seminggu kemudian ke kosnya ngomong ke dia, kita gimana baiknya. Terus kata dia gini, jalan sendiri aja. Mas, aku jawab, aku nggak mau. Sekali lagi aku ditinggalkan kekasihku. Mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa ia begitu tega memperlakukanku seperti itu?